Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Selamat mendengarkan. Luar biasa saudara, pada hari ini kita ketemu kembali dalam mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Dan pada bulan Mei ini kita masuk pada topik training. Anak-anak muda ditrain, semua kita ditrain, siapapun kita ditrain. Untuk apa? Untuk semakin serupa dengan Kristus, dengan roh yang menyala-nyala. Dan kali ini kita akan ditrain melalui firman Tuhan dengan tema Good Planning and Hard Work. Wow, ada banyak orang mendengar hard work, bekerja keras. Wah, kalau begitu gimana dong? Saya harus capek, banting tulang, banting pintu. Itukah yang dimaksud dengan kerja keras? Apakah banyak di antara saudara pada saat ini yang merasakan, aku punya tugas yang banyak, aku tidak mampu, ini semua terlalu berat bagiku, perusahaan membebani aku dengan banyak target. Semua ini adalah hanya untuk mereka sementara aku kerja rodi. Wow, itukah yang terjadi pada saudara? Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan mau saudara dan saya adalah pekerja keras. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah juga adalah Tuhan yang senantiasa bekerja. Dia merencanakan dengan baik. Dia menciptakan segala sesuatu. Kemudian dia juga beristirahat. Dan bahkan firman Tuhan katakan bahwa saudara dan saya adalah rekan sekerja Allah. Wow, luar biasa. Rekan sekerja Allah berarti kita ada untuk bekerja. Karena dengan bekerja, kita akan melakukan sesuatu, kita akan berbuah banyak dan berbuah tetap. Kita akan baca firman Tuhan dari Amsal 21 ayat yang kelima. Saya bacakan. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Saya bacakan dalam terjemahan New Living Translation. Dikatakan demikian, good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts lead to poverty. Sudah dikatakan di sana bahwa kita perlu rajin, kita harus kerja keras, kita harus rencanakan dengan baik, dan itulah yang akan membawa kelimpahan. Membawa kelimpahan. Yesus datang ke dunia membawa hidup dan hidup dalam kelimpahan. Berarti Tuhan mau saudara dan saya ada di dalam kelimpahan. Cuman kadang-kadang orang salah mengerti. Dianggap bahwa gak usah bekerja. Kalau Tuhan memberikan sesuatu bagi kita. Kalau Tuhan berikan yang luar biasa, maka gak usah bekerja. Kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Betul, tapi yang Tuhan mau bukan seperti itu. Yang Tuhan mau saudara dan saya bekerja. Yang Tuhan mau, saudara dan saya merencanakan sesuatu dan lakukan. Bukan orang yang nganggur, bukan orang yang berdiam diri, bukan orang yang tidur-tiduran, tetapi orang yang senantiasa berkarya. Karena apa? Karena waktunya sudah singkat. Dan saudara dan saya diciptakan adalah untuk berkarya. Untuk Tuhan dimuliakan melalui karya yang kita lakukan. Namun saya mau katakan kepada saudara, kita harus bedakan hard work, kerja keras dengan workaholic. Hard worker dengan workaholic adalah dua hal yang berbeda. Workaholic adalah orang-orang yang kecanduan kerja dan yang ada di hatinya hanya kerja tanpa memikirkan hal yang lain. Padahal orang yang bekerja keras tentu saja di dalam Tuhan adalah orang-orang yang mengerti bahwa dalam hidup ini harus ada keseimbangan. Dia kerja keras untuk suatu target, yes. Tetapi dia juga mempunyai keseimbangan bahwa dia harus bersama-sama dengan keluarga. Dia harus bersama-sama dengan komunitas dalam hidupnya yang selalu memuliakan Tuhan. Jadi orang yang bekerja keras adalah orang yang bekerja dengan suatu arah yang tepat.
Tapi orang yang workaholic adalah mereka-mereka yang mementingkan pekerjaan secara berlebihan dan bahkan sampai kecanduan sehingga mereka tidak melakukan lagi hal-hal yang lain, tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan keluarga, dan tidak peduli dengan siapapun. Pekerja keras berkontribusi secara maksimal dalam pekerjaannya, namun tetap menyisakan waktu untuk keluarga dan yang lain. Di mana saudara bekerja? Mungkin saudara bekerja di satu perusahaan, atau saudara mungkin punya usaha sendiri, atau mungkin saudara masih mahasiswa. It's okay. Tapi apapun itu, perlu kita mengerti bahwa Tuhan mau bahwa kita bekerja. Saya masih ingat sewaktu saya baru lulus dari kuliah. Saya bekerja di suatu perusahaan tentang kelistrikan. Maka saya masih ingat setiap hari saya bekerja yang ada di dalam hati saya adalah apa yang bisa saya kontribusikan kepada perusahaan ini. Nilai tambah apa yang bisa saya berikan kepada perusahaan ini. Yang saya pikirkan, waktu saya adalah waktu yang produktif. Saya tahu ada rekan-rekan saya juga begitu jam kantornya lewat 1 jam, udah yang dia pikirkan adalah berapa aku dapat uang lemburnya. Oke, nggak salah dengan uang lembur. Tetapi kalau yang memotivasi kita melakukan sesuatu hanya sekedar uang lembur, kecil banget. Mindset kita keliru. Harusnya yang kita pikirkan adalah aku mau berkontribusi kepada institusi ini. Kadang-kadang malah ada orang bekerja di ladang Tuhan sebagai pelayan Tuhan, tetapi juga hitung-hitungan. Harusnya adalah berikan yang terbaik untuk Tuhan. Harus siap dengan overtime. Tentu kita akan mengerti senantiasa bagaimana supaya kita tetap menjaga keseimbangan. Pekerja keras akan menetapkan batas pada pekerjaannya sehingga masih memiliki relasi yang baik dengan keluarga. Tuhan nomor 1 dong. Kemudian keluarga. Orang yang kerja keras memang akan asik dengan pekerjaannya karena dia tahu ada goal dari apa yang dilakukan. Apa yang sedang saudara geluti pada hari-hari ini? Di mana saudara bekerja? Apa bisnis Anda? Lalu, apa yang jadi goal Anda? Kalau goal Anda hanya sekedar untuk cari uang, kalau goal Anda hanya sekedar untuk kesuksesan secara materi, bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah hidup kita memuliakan Tuhan. Hidup kita menyenangkan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tapi pastikan kita bukan orang yang bermalas-malas. Saya masih ingat Thomas Alva Edison. Rata-rata setiap hari dia bekerja 18 jam di laboratoriumnya. Bahkan katanya ada kalanya, dikala dia harus menyelesaikan suatu proyek. Dia bekerja terus selama 30 jam. Ya tentu makan sebentar atau ke toilet ada, tapi kemudian kerja lagi. Kenapa dia tidak mengeluh? Karena dia tahu, yang dia lakukan adalah untuk masyarakat dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Karena dia tahu, dia bekerja untuk satu tujuan. Bukan sekedar hanya untuk mendapatkan sesuatu. Itulah sebetulnya yang harus kita pahami. Nah, apa saja yang harus kita lihat? Pertama saya lihat dari 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kalau kita lihat di sini. Yang ditulis dalam 1 Korintus 9 ayat 26 ini. Jangan sampai kita menggunakan waktu-waktu yang ada kelihatan sibuk. Tetapi sebetulnya tidak ada goalnya. Makanya yang pertama saya lihat adalah tetapkan tujuan. Ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sudah tetapkan tujuan maka ada banyak hal yang terbantu di dalam kita melakukan sesuatu. Kita mengerti. Bagaimana mengatur prioritas, mana yang lebih penting, mana yang kurang penting, mana yang harus saya lakukan dulu, mana yang gak usah saya lakukan dulu. Itu yang namanya kita tahu ada tujuan yang harus kita kerjakan. Dan kalau tujuan ini sudah kita ketahui maka
kita tidak akan membuang-buang waktu begitu saja. Saya akan selalu perhatikan apa yang saya lakukan, goalnya apa. Ada banyak hal tentu saja. Mungkin suatu pekerjaan itu adalah untuk pekerjaan di perusahaan, mungkin ada di pelayanan, mungkin ada untuk keluarga. Semuanya harus kita lihat apa menjadi tujuannya. Maka saya minta saudara semua tetapkan tujuan. Dalam hal apa sih Pak Bob kita harus menetapkan tujuan? Kita mengerti ada 7 aspek dalam kehidupan. Yang pertama adalah kerohanian. Apa tujuan saya dalam kerohanian? Saya mau semakin intim dengan Tuhan. Saya mau semakin mendalami firman Tuhan. Saya mau juga melayani. Karena itu saya mau meningkatkan dalam kerohanian. Apa goal Anda dalam konteks kerohanian? Tetapkan dong. Kemudian karakter. Saya pelajari karakter saya, di mana titik kritisnya. Saya pelajari apa yang membuat saya misalnya bisa emosi, tidak terkendali. Nah, belajar untuk bisa mengendalikan. Saya mau katakan bahwa marah tidak salah. Tetapi marah itu yang salah. Saya juga pernah marah seperti itu. Saya juga pernah menegur rekan kerja saya, staf saya. Melakukan sesuatu tanpa diperiksa dengan baik. Kemudian diedarkan. Saya bilang, kamu di mana tanggung jawabnya? Kerja sudah lama. Jabatan sudah tinggi. Saya bilang, kamu tidak bertanggung jawab terhadap kualitas dari apa yang kamu lakukan. Saya tidak akan bisa memakai orang yang seperti ini terus. Oh, saya katakan juga demikian. Supaya apa? Tentu saja supaya berubah. Karena kita harus bertanggung jawab dong. Kita mengerti tujuannya. Bayangin kalau kita mau melakukan sesuatu dengan tujuan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berarti yang saya lakukan adalah yang terbaik. Karakter harus diubah. Apa yang menjadi kelemahan saudara dalam karakter? Yang saya tahu tidak ada manusia yang sempurna dalam segala hal. Ada orang justru kelemahannya adalah menunda-nunda. Kalau bisa besok, kenapa harus hari ini? Kalau saya quotes yang saya ingat pertama sejak saya SD, saya ingat saya kelas 1 SD ada di dalam buku tulis. Itu sudah ada quotes dan itu saya ingat terus sejak saat itu. Don't wait till tomorrow. What you can do today. Don't forget. Dari SD. Jadi kita kalau punya misalnya suatu hal yang merupakan titik kritis kita ubah, bikin goal di sana. Dalam kesehatan ada dong. Apa yang menjadi kendala saudara? Tekanan darah kah? Kolesterol kah? Gula kah? Pelajari, tingkatkan dong dengan apa? Pola hidup yang sehat. Harus ada tujuannya. Keluarga, karir dan bisnis, komunitas, keuangan, semua itu harus dirancang sehingga kita mempunyai goal dan dalam melakukan sesuatu kita sedang menuju goal yang kita siapkan. Tentu saja saya punya goal dalam konteks keluarga. Bagaimana supaya semakin dekat satu dengan yang lain. Semakin mengasihi satu dengan yang lain. Tentu juga punya goal dalam pendidikan, dalam masa depan itu harus dirancang juga. Jangan sampai ya sudah mengalir aja. Tuhan baik kok. Ya Tuhan baik. Tapi yang Tuhan mau, kita jangan mengalir aja. Yang Tuhan mau adalah tetapkan goalmu dalam Tuhan. Dan kerja keras untuk itu. Yang kedua adalah, saya baca dari Habakuk 2 ayat 2. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tuliskan. Ada banyak orang tidak menuliskan rencananya. Yang kedua, Pengkhotbah 10 ayat 10 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Apabila parangmu tumpul dan tidak kau asah, engkau harus bekerja lebih bersusah payah. Pakailah akal sehatmu dan buatlah rencana terlebih dahulu. Buat rencana, tuliskan. Kadang-kadang orang gak mau nyatet. Saya katakan kalau kita gak catat,
maka itu akan hilang dan suatu ketika tidak akan bisa kita gunakan. Ada banyak ide yang muncul mungkin di malam hari. Ada banyak ide yang muncul mungkin dari inspirasi apa yang kita lihat dimanapun kita berada. Atau mungkin lagi kita bicara dengan rekan-rekan kita lalu mereka memberikan arahan dan masukan. Tapi kalau saudara nggak tulis, itu akan hilang. Firman katakan, tuliskan. Tuliskan rencana Anda. Kalau nggak dituliskan, mana bisa kita mengurus banyak hal? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya bayangkan dalam aktivitas saya, tidak mudah juga bagi saya untuk leluasa mengatur waktu. Tentu ada dalam pelayanan, pelayanan juga di gereja, pelayanan juga di komunitas, pelayanan juga di tempat lain, ada banyak pelayanan. Saya juga bekerja di bimbel yang kami lakukan, saya juga ikut di penerbit yang kami lakukan. Saya juga ikut di dalam universitas yang kami buat. Juga bisa di sana sebagai rektor. Semua itu butuh perencanaan yang baik. Beberapa kali saya sudah katakan. Agenda untuk tahun depan tentu sudah harus direncanakan tahun ini. Kalau enggak akan bertabrakan semua. Makanya tuliskan. Kita tulis pun kadang-kadang masih bisa terlewatkan, masih bisa terlupa. Apalagi tidak tertuliskan. Jadi buat perencanaan yang baik. Makanya dikatakan kegagalan seringkali bukan karena perencanaan yang salah. Tetapi karena gagal untuk membuat rencana. If you fail to plan, you plan to fail. Jika Anda gagal membuat rencana katanya. Berarti Anda sedang merencanakan kegagalan Anda. Harus dong ada. Perencanaan ini juga harus kita lihat sebagai usaha kita untuk mengendalikan dan untuk mengontrol masa depan. Karena masa depan dengan masa sekarang itu masih punya jarak. Berarti harus ada rencana yang kita lakukan secara bertahap. Harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, bahkan sampai 5 tahun. Dan jangan lupa, tanyalah Tuhan dalam perencanaan dan Anda akan berhasil seperti yang Tuhan mau. Saya membuat tema juga misalnya di tempat kami bekerja, saya juga berdoa untuk itu. Saya tanya Tuhan, apa yang pas Tuhan? Tolong tuntun Tuhan. Karena kalau kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan menuju kepada arah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan tentu saja kalau bicara berhasil bersama Tuhan sudah jelas dong. Makanya dalam Amsal 16 ayat 9 dikatakan demikian. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kadang-kadang orang menerjemahkan atau menghayati dengan cara yang berbeda. Maka dibilang kalau gitu gak usah mikir jalan. Kan Tuhan yang menentukan. Padahal udah dikatakan. Manusia memikirkan jalannya, pikirin. Kita diciptakan dengan otak untuk digunakan. Kalau kita baca dalam terjemahan New King James Version, Proverbs 16 ayat 9 tadi dikatakan, a man's heart plan his way. Saya ulangi, a man's heart plan his way. Rencanakan jalanmu. But the Lord directs his step. Tuhan yang akan menuntun langkah kita. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan. Saya ambil dari Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Jadi penasihat diperlukan. Amsal 24 ayat 6, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Sekali lagi penasehat. Amsal 28, Amsal 20 ayat 18. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Berarti yang ketiga saya katakan, kumpulkan nasihat dan atur strategi.
Dalam segala hal perlu strategi. Berkomunikasi dengan bos kita juga perlu ada strategi. Dengan rekan kerja perlu ada strategi. Dalam mencapai target perlu ada strategi. Kalau kita mau membuat suatu promosi juga perlu ada strategi. Apa yang membuat orang langsung nangkap apa yang mau kita canangkan kepada mereka. Karena itu yang Tuhan mau, dan untuk strategi ini kita perlu ada nasihat-nasihat orang. Kadang-kadang orang males ketemu kalau dia tanya kepada temannya dan temannya bilang, loh kok gitu? Itu banyak kelemahannya. Kamu belum pertimbangkan ini. Kamu belum pertimbangkan kalau nanti tiba-tiba ada masalah satu dan lain hal. Dia katakan demikian. Lalu ada orang bilang, jangan sama dia. Nanti banyak komentar. Saya bilang, kalau kita lagi tanya pendapat, tanyalah orang-orang seperti itu. Toh yang memutuskan kita kok. Keputusan di tangan kita. Tinggal orang kasih saran, kasih strategi, ya oke. Supaya kita bisa melihat dari berbagai aspek. Sehingga kesimpulan yang kita ambil adalah kesimpulan yang paling tepat. Strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai satu tujuan. Dan strategi adalah suatu penentu kesuksesan. Salah dalam menentukan strategi bisa berdampak pada kegagalan. Itu harus kita perhatikan. Tapi apapun yang kita rancang, apapun yang kita atur strateginya, namun kita tidak melakukan apa-apa, nggak akan terjadi. Kadang orang bilang, nggak usah pusing, nanti harta orang fasik akan dipindahkan ke tangan kita. Ops, tangan siapa? Tangan orang yang mau bekerja. Bukan tangan orang yang nggak mau bekerja. Makanya yang keempat, saya ambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ada orang yang gak mau kerja tapi pengen makan terus. Firman Tuhan katakan jangan. Ayat 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi ada juga orang yang sibuk tetapi sebetulnya tidak bekerja. Wow. Tuhan gak mau seperti ini. Berarti harus selalu kita ingat apa yang jadi goalnya. 2 Timotius 2 ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Tuhan mengatakan kita yang bekerja keras akan menikmati hasil usaha kita. Tapi mungkin kita katakan, tapi Pak Bob pekerjaanku terlalu banyak, semuanya terlalu ketat, gimana dong? Kalau kita mempunyai motivasi kerja yang tinggi, kita tidak akan bersungut-sungut dalam bekerja. Saya punya prinsip. Kalau saya bekerja, saya adalah kepanjangan tangannya Tuhan. Karena saya melakukan sesuatu itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita sadar bahwa kita adalah kepanjangan tangannya Tuhan, maka kita akan melakukan sesuatu itu dengan semangat. Kalau kita sadar bahwa apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka kita bekerja nggak perlu diawasi. Karena bos kita yang sesungguhnya adalah Tuhan. Maka kita akan memberikan yang terbaik. Dan pastikan itu adalah suatu goal dalam kehidupan sehingga apa yang Tuhan rancangkan digenapi. Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati.